Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatuhu wa salamuhu ala Rasulillah wa bishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu besar anugerah kepada kita semua di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita masih diberi kesempatan untuk memikirkannya agar semua pandemik tersebut bisa teratasi. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, kepada tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat yang taat dan mengikuti sunnahnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, anak-anak SMA Negeri 1 Ciranjang yang dimana pada kesempatan ini ada di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kalian melakukan sesuai dengan protokol kesehatan, tidak keluar rumah. Kalaupun harus ke rumah, jangan lupa pakai masker. Bukan bawa masker, tetapi memakai masker. Tidak lupa juga kalian membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang Islam rahmatan ilahi, kaitannya dengan pandemi COVID-19. Ini suatu kesempatan yang bagus buat saya untuk menyampaikan hal ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri khususnya dan bagi kalian semua yang memperhatikan, yang mengikuti kegiatan boleh dikatakan dulu smart trend atau agenda Ramadan atau apalah istilahnya. Tetapi yang jelas mudah-mudahan ada nilai positif bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, segala sesuatu di dunia ini itu tentunya saja sudah ada guratan dan sudah ada dari sananya yang disebut dengan qada. Qada itu artinya rencana Allah yang sudah ada sejak zaman dulu. Dulunya itu ya dulu pisan. Dulu di mana manusia belum tercipta, yang disebut dengan zaman azali. Dan kemudian sekarang terjadi atau terrealisasi. Maka inilah qadar kita bahwa kita akan mengalami masa-masa seperti sekarang ini. Mudah-mudahan masa sekarang ini bukan dijadikan kita sebagai siksaan, tetapi sebagai ujian untuk kita mengetahui dan menjalaninya dan menghadapinya agar kita tahu persis. Walaupun memang saya sendiri tentang COVID-19 tidak begitu tahu tentang apa yang disebut dengan corona. Akan tetapi kami tidak merasa kecil hati, karena yang tidak tahu bukan saya sendiri. Seluruh manusia di dunia ini juga belum tahu apa yang disebut dengan
virus corona ini. Kalau mereka sudah tahu, tentunya ya tidak akan terjadi seperti itu. Karena ketidaktahuan itu, sampai detik ini manusia masih mencari tahu tentang COVID-19. Kalau sudah tahu, notabene negara Cina misalkan, sudah lewat masa COVID ini, masa pandemik ini, tetapi belum dikatakan dia tahu. Itu semata-mata dicabut saja oleh Allah. Karena sudah lebih dulu dia mengalaminya. Kalau mereka bisa mengatasi, bisa menangani, barangkali negara Amerika yang begitu banyak duit, pasti dengan keberadaan Amerika seperti sekarang ini, negara paling banyak yang terdampak COVID-19, dia akan membayar orang Cina yang mampu mengatasi ini. Ini artinya apa? Artinya Cina juga tidak tahu tentang COVID-19. Hanya mereka sudah selesai saja masa pandemiknya ini oleh Allah dicabut. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini pula saya akan menyampaikan ayat yang ada kaitannya dengan masalah ini, dengan masalah kejadiannya ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu ulangi, qul la yusibana illa ma kataballahu. Jadi segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah. Tidak semata-mata terjadi begitu saja. Allah telah merencanakan. Ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Yang manusia dengan sombongnya bisa membuat senjata besar, rudal yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Tetapi hanya dengan virus corona ini, COVID-19 ini, yang informasinya dari mereka yang tahu itu 150 nanometer. Apa artinya itu? Nanometer itu yaitu ketika kita pakai masker, maka lubang-lubang masker itu virus corona bisa masuk. Itu saking kecil. Jadi masih bisa masuk. Tapi biarkanlah, karena memang ini sudah terjadi, tentunya saja ada hal-hal yang perlu kita sikapi. Pertama, kita bersabar. Kedua, kita ikuti protokol kesehatan agar kita menjadi manusia yang dikatakan taat. Karena ketaatan tersebut tidak mencakup hanya taat kepada Allah saja. Allah pun memberikan gambaran-gambar lain. Ati'ullah, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taat kepada Rasul. Kita jalankan ibadah, syariatnya Allah, Rasul yang memberikan teknik dan cara atau mekanismenya. Dan secara bersosial, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemerintah. Di mana pemerintah ini mengeluarkan peraturan, tujuannya tentu saja untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia, bangsa kita. Oleh karena itu, protokol kesehatan ini jangan kalian abaikan, karena ini untuk kebaikan kita semua. Kembali ke ayat tadi. Jadi segala sesuatu itu terjadi bukan semata-mata terjadi begitu saja. Itu memang qul la yusibana illa ma kataballah. Apapun yang terjadi, musibah ataupun kebaikan ataupun anugerah, illa, kecuali ma kataballahu lana, kecuali Allah yang telah merencanakannya bagi kita. Oleh karena itu, maka kita sikapi saja dengan baik, ya, sikapi saja dengan baik, sabar sambil kita berikhtiar dan berusaha tentunya. Anak-anakku sekalian, kalau kita melihat
Di negara-negara lain seperti Cina yang telah lewat masa pandemiknya, Amerika yang sedang di puncak-puncaknya termasuk Indonesia, kita bagaimana? Ya kita orang Indonesia yang notabene mayoriti Islam, ya bisa dikatakan bahwa umat Islam mengikuti protokol, walaupun ada sebagian lah protokol kesehatan dari pemerintah, walaupun ada sebagian orang yang menentangnya, itu mah biarkan saja. Yang jelas apa yang dicanangkan atau yang diprogramkan oleh pemerintah tentunya saja kita rasakan, ya tentunya saja kita rasakan akan lebih baik, dan tentunya saja penyebaran akan dikurangi kalau bisa di stop. Kalau sudah bisa menyetop, artinya masa pandemi corona ini, masa pandemik COVID-19 ini akan cepat berlalu. Keyakinan kita selaku umat Islam dalam menghadapi ini, tentunya saja kita menerima, tidak bisa tidak menerima karena memang itu sudah takdir, tidak bisa menolak. Nah, hanya saja pertama bagi mereka ini bisa saja ada beberapa hal. Hal yang pertama bisa dikatakan ini adalah ujian bagi mereka orang yang soleh dan solehah, atau siksaan bagi mereka yang memang yang tidak taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang taat, dan ini mudah-mudahan dikategorikan kepada kita sebagai ujian, di mana ujian tersebut ya kita mudah-mudahan bisa mampu mengatasinya tanpa dengan hati kita tidak dengan merasa kecewa dan sebagainya. Tentunya saja segala sesuatu tersebut itu ada manfaatnya, ada hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia. Hikmah di balik itu kalau kalian sudah tahu, ya kita bersyukur dan berterima kasih. Kalau yang belum tahu, ya kita cari tahu apa di balik kejadian seperti sekarang ini. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, lalu bagaimana setelah kita terjadinya masa pandemik ini? Setelah terjadi seperti sekarang ini, mungkin ada yang mengatakan bahwa ini adalah puncak-puncaknya. Ada yang juga mengatakan kita sudah sedikit menurun. Ya, kita tawakal saja kepada Allah. Apa yang terjadi, maka kita bertawakal. Tawakal bukan berarti kita berpangku tangan. Tawakal bukan berarti kita diam diri. Seorang sahabat Nabi, orang perkampungan, datang ke Masjid Nabawi ingin melaksanakan sholat berjamaah dengan Nabi. Dia bawa unta, lalu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya ingin ikut sholat berjamaah dengan engkau. Saya bawa unta. Ikatkah unta tersebut atau cukup dengan tawakal kepada Allah?" Maka Nabi menjawab, "Ikilha fatawakal Allah." Ikatlah unta tersebut, lalu tawakal kepada Allah. Artinya dua komponen tersebut ada. Pertama adalah kita meyakini bahwa Allah yang menjaga kita, dan kita juga ada ikhtiar. Jadi ikhtiar kita itu tentunya saja ada ikut campur tangan Allah. Jangan dikatakan Allah tidak ikut campur. Ada. Jadi tidak semata-mata bahwa ikatan tersebut akan menyelamatkan unta tersebut. Oleh karena itu, kalian di samping tawakal kepada Allah menghadapi situasi seperti sekarang ini, juga kita harus berikhtiar, berusaha. Contohnya seperti yang dikemukakan pada awal pembukaan tadi, kita membatasi hubungan dengan manusia lainnya untuk sementara, jaga jarak, kemudian jauhi dari kerumunan orang banyak, kemudian cuci tangan, alias berwudu lah, banyak berwudu. Kalau biasa jangan lepas lah dari punya wudu, terutama sekarang di bulan Ramadan sepertinya enak punya wudu
all time itu. Seperti kita ya tadarus baca Quran dapat berapa, misalkan per hari 1 juz atau 2 juz, datang waktu duhur, datang waktu asar, sepertinya keseharian kita tidak luput dari wudhu begitu. Anak-anakku sekalian, sebagai pembukaan, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih jauh, lebih dalam. Mudah-mudahan dalam seperti sekarang ini, melakukan smart train di rumah masing-masing melalui operator sekolah, melalui website sekolah. Mudah-mudahan kita masih bisa mengikutinya dengan penuh kehusuan, penuh perhatian. Insya Allah walaupun tidak lama, walaupun tidak banyak, saya sampaikan sekarang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan mudah-mudahan juga buat kalian semua. Insya Allah pada tahun pelajaran yang akan datang, kita akan bisa sekolah seperti biasa. Insya Allah kita akan bertemu presensi tatap muka setiap jam pelajaran. Kita berdoa saja, mudah-mudahan kesempatan itu akan datang kembali seperti semula dan seperti sedia kala. Anak-anakku sekalian, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.